Di tanah Sunda, berabad-abad silam, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Rajanya terkenal bijaksana, sakti, dan disegani. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang bersemayam di Pakuan Pajajaran. Dari darahnya lahirlah raja-raja, ulama, bahkan para pejuang yang kelak menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Inilah kisah silsilah yang mengalir dari singa Pajajaran. Prabu Siliwangi naik tahta sekitar abad ke-15. Dari dirinya lahir putra-putri yang kelak membentuk sejarah besar Nusantara. Prabu Siliwangi berkata, "Anak-anakku, jagalah Pajajaran dengan kebijaksanaan, sebab negeri ini bukan milik kita semata, tetapi titipan leluhur dan rakyat." Dari Prabu Siliwangi lahir beberapa tokoh penting. Pertama, Prabu Surawisesa. Ia seorang raja kerajaan Sunda, Pajajaran yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1535 Masehi. Ia adalah putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyimayang Sunda. Kedua, Raden Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyimas Subanglarang. Ia lahir pada 1427 Masehi dengan nama Raja Sangara. Ketiga, Raden Walang Sungsang, dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana. Ia adalah putra Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata dan Nyimas Subanglarang, serta pendiri Kesultanan Cirebon. Keempat, Nyai Rara Santang adalah putri dari Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang. Ia menikah dengan Syarif Abdullah, ayah dari Sunan Gunung Jati. Kelima, Prabu Surosoan adalah putra dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, yang kemudian menjadi penguasa wilayah Banten pesisir. Ia adalah kakek dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, dan namanya juga digunakan sebagai nama Keraton Surosoan, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Dari Walang Sungsang dan Rara Santang lahir jalur Cirebon dan Banten, yang kelak memegang peran besar dalam Islamisasi Jawa Barat. Dari Raden Kian Santang lahir kisah rakyat tentang pendekar sakti yang mengislamkan banyak daerah. Akhirnya, pada abad ke-16, Pajajaran runtuh, tetapi darah Siliwangi tidak pernah padam. Di Cirebon, garis keturunannya bersatu dengan para wali. Di Banten, keturunannya melahirkan sultan-sultan besar, seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Di tanah rakyat,